Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kama yuhibbu rabbuna wa yarda kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, sahabat jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pencinta Masjid Dagang Muttaqin Pasar Simpang Ampek. Kebetulan kemarin Jumat saya ada agenda khusus di Masjid Agung. Sekarang mau disampaikan oleh-oleh dari Masjid Agung tentang kisah salihin. Kita perlu belajar dari kisah salihin. Perlu belajar Al-Quran, betul. Perlu belajar hadis, ya. Perlu belajar kata-kata hikmah ulama, ya. Kisah salihin, iya juga. Karena belajar kisah ini senang. Kisah salihin itulah gambaran Islam. Dalam Quran banyak teori, dalam hadis banyak teori. Prakteknya, kisah nyatanya, realitasnya dalam kisah salihin. Kalau kita banyak koleksi kisah salihin, jalan hidup itu semakin terang. Kalau kita tidak kenal dengan kisah salihin, tidak tahu kisah salihin, jalan itu mungkin akan samar-samar ataupun gelap. Nah, subhanallah. Maka orang saleh zaman dulu di antara doa mereka, sahabat Nabi ini ya, di antara doanya Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku ketemu dengan orang yang saleh. Kemarin saya sholat maghrib dikenali balik dari Lubuk Sekaping ya. Sesudah acara di Masjid Agung pergi ke Lubuk Sekaping. Jumatnya di Lubuk Sekaping kemarin. Di jalan pergi ke Lubuk Sekaping ketemu jemaah di Bancah Laweh solat duha. Subhanallah, gembiranya hati. Jemaah yang biasa berjumpa di Simpang Ampek, berjumpa di sana mampir solat duha. Kalau kita berjalan kemana, ke bukit kemana, niatkanlah singgah di rumah Allah. Contohnya di Kepunduang, solat di sana. Niatkan untuk solat duha, dapat nilai umrah. Betul sobat bapak tu. Bapak dari mak dari Lubuk. Bapak mau solat dua, iya. Bapak dapat nilai umrah. Subhanallah. Mampir di rumah Allah di pagi hari waktu duha dapat nilai umrah. Itu jumpa orang yang saleh. Kita pun semakin semangat kan? Subhanallah. Waktu kepulang dari Lubuk Sekaping, solat maghrib di Pasar Kinali, Masjid Al-Falah. Subhanallah. Masjid Al-Falah, ada anak kecil. Saya tanya kelas berapa, nak? Kelas 3 katanya. Subhanallah. Tengok wajahnya, anak masjid. Tidak liar hatinya di masjid. Kelas berapa, nak? Kelas 3. Sudah pandai baca Quran, nak? Sudah. Sudah juz berapa? Juz 22 katanya. Kita jumpa anak, kita ngomong dengan dia, rajin-rajin belajar nak ya, mudah-mudahan kamu jadi anak yang saleh. Iya katanya. Siapa mengajar kamu mengaji? Ayahku. Mana ayahmu? Tuhan katanya. Siapa ayah membawa anaknya ke masjid? Siapa ayah dan anaknya ada di masjid? Itu orang saleh. Siapa namamu, nak? Abi katanya. Abi namamu? Iyo. Rupanya nama penuhnya Uwais Al-Farabi. Nama ulama. Abi namamu? Iya. Itu mungkin semenit 2 menit saja ngomong, saya sudah maghrib. Dia sembahyang di tepi, dia bawa sejadah kecil sendiri, dia sembahyang sunat, dia sembahyang fardu, dia berzikir, dia berdoa. Anak yang saleh. Nanti
ketemu lagi pingin lagi mampir di sana, nanti tengok ada lagi anak tuh di situ. Mudah-mudahan ada. Subhanallah. Ini oleh-oleh dari Masjid Agung, kisah ulama tersohor zaman dulu. Ini kisah ulama ya. Ulama dengan ulama. Waliullah dengan waliullah. Apalagi kalau waliullah ya. Waliullah ini meninggal dunia. Lalu waliullah yang masih hidup ketemu dalam mimpi, berkomunikasi. Kalau istilah sekarang online. Online dengan orang di dalam kubur yang terbaring di liang lahat. Setelah meninggal dunia berapa hari katanya? 4 layalin. Setelah 4 malam terbaring di liang lahat sana, ketemu dalam mimpi, terjadilah komunikasi yang merupakan realitas kehidupan waliullah ini. Inilah realitasnya. Dan ini juga sepatutnya yang kita tempuh, yang kita tiru. Apa katanya? Mula-mula ma fa'alallahu bik. Ba'akaba buya acinyo. Apa kabar di alam barzah sana? Ini berita alam barzah. Banyak ditulis ulama berita seperti ini. Karena sesuai dengan realitas kehidupannya. Apa dia bilang? Taqabbala minni sayyi'at wa tajawaz anni. Taqabbala minnil hasanat ya. Taqabbal minnil hasanat, terbalik tadi. Wa tajawaz anni sayyi'at. Allah menerima semua amal salehku. Allah mengampunkan semua kejahatanku. Kita tadi sholat, kita tidak tahu Allah terima tidak sholat tadi. Kita tidak tahu, maka kita perlu berusaha, perlu berdoa, perlu mengevaluasi, menilai ibadat kita itu apa ciri-ciri ibadat yang diterima Allah. Ada dalam surah Al-A'raf ayat 27 halaman 112. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin katanya. Orang yang diterima ibadat itu orang yang bertakwa. Muttaqin. Masjid kita masjid muttaqin, mudah-mudahan semua pecinta muttaqin ini jadi ahli takwa. Lalu ditanya lagi oleh si murid, wa makana ba'da dzalik, setelah Allah menerima amal ibadat dan mengampunkan dosa, ba'a ceritanya selanjutnya macam mana? Kata si yang ditanya, wa hal yakunu minal karimi illal karam, ghafara li zunubi wa adkhalani al jannah. Semua dosa saya diampunkan Allah, tapi kesalahan dimaafkan. Yang berikutnya, semua dosa saya diampunkan Allah dan saya dimasukkan ke dalam jannah. Artinya kuburnya menjadi taman surga. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami menjadi taman jannah. Kubur saya menjadi taman jannah katanya. Baru ditanyanya, bimanilta alladzi nilta. Apa rahasianya? Apa kelebihan Tuan Guru, rasa-rasanya lah. Maka macam mana Allah mengampunkan dosa, memasukkan ke dalam jannah, menerima semua amal saleh. Apa kira-kira kesimpulan perjuangan Tuan Guru selama hidup ini? Ini 5. 5 ini yang perlu kita turuti, kita ikuti, walaupun tidak tepat, paling kurang mendekati. Kalau kata orang Mandailing, iring-iring dao katanya. Mengiring juga tapi jauh-jauh lah sedikit. Kalau tidak bisa persis seperti apa yang tertulis di sini. Ada 5 kelebihan tokoh waliullah yang dinilai Allah. Majalis zikir. Pertama, rajin duduk dalam majelis ilmu, rajin bertazkirah, rajin hadir dalam pengajian. Wa qaulil haq, yang kedua, tegas dalam kebenaran. Yang patut disampaikan, jangan diam. Subhanallah.
Yang ketiga, sidqi fil hadis, benar dalam tutur katanya. Kalau mengecek, bernas, berisi. Nah, yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, wa tuli qiyami fis shalah, lama berdiri dalam solat. Solat ini maknanya solat malam nih, rajin tahajud. Nah, rajin tahajud. Wa sabri alal faqar, sabar atas hidup miskin. Subhanallah. Kemudian ditanya lagi, mungkar nakir hak, betul ada mungkar nakir itu katanya. Tanya mungkar nakir, iya lah mungkar nakir itunya. Ayo datang aja. Wallahi, iyo nyenyo, iya ada. Subhanallah. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ilah selainnya, laqad aq'adani, mungkar nakir menyuruh saya duduk, sebaik saja dibaringkan di lahat, duduk katanya. Ini duduk alam gaib nih ya, duduknya duduk di alam gaib. Macam mana duduk dalam tempat yang sempit itu tidak perlu difikirkan ya, karena ceritanya cerita perkara yang gaib. Wasa'alani, mereka menanya saya, marabbuk, subhanallah, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Dalam cerita ini 3 pertanyaan saja ya. Rabbmu siapa? Ingat ya, Rabb itu bukan Tuhan ya. Kalau kita yang belajar Rabb itu bukan Tuhan. Tuhan itu satu makna Rabb. Makna Rabb itu banyak. Kita kena belajar lagi. Kalau kita bilang Rabb itu Tuhan, berarti perlu banyak perlu digali lagi dalam. Dia mana murabbi, mana muslih, mana malik, mana sayyid, mana mutammim, mana mun'im, mana qayyim, mana jabir, mana apa lagi? Mudabbir, mana muslih. Banyak makna Rabb itu. Marabbuka, bukan siapa Tuhanmu. Bukan itu saja. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Kita Rabb itu mesti belajar, karena kita baca sebelum baca Fatihah dibaca Rabb, waktu baca Fatihah Rabb, rukuk baca Rabb, i'tidal baca Rabb, sujud baca Rabb, duduk baca Rabb. Dalam salat puluhan kali kita baca Rabb setiap hari. Marabbuk. Ada dulu penceramah di Brunei datang dari Malaysia mengatakan, kalau orang itu tidak belajar makna Rabb itu apa, tidak bisa menjawab nanti itu. Kata dia, karena Rabb itu perlu dipahami. Lalu apa ceritanya? Lalu Tuan Guru tadi melanjutkan kisahnya. Setelah ditanya marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, kemudian Tuan Guru tadi, Buya tadi mengatakan, misli yus'al, katanya, saya ini perlu ditanya lagi marabbuka. 60 tahun mengajar, berceramah di dunia, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang ke masjid, mengajak orang menimba ilmu, mengajak orang ke surga 60 tahun. Mau ditanya lagi marabbuk. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian salah seorang di antara malaikat tadi, mungkar atau nakir atau mungkar, katanya, mabana mania taralo guru don, katanya. Kalau bahasa Mendeliangnya, ini dah menanya orang alim nih, malu kita ini, katanya. Kalau gitu Buya tidak akan ditanya lagi. Ini kedatangan kami terakhir, Buya tidur sajalah, katanya, dengan nyenyak, tidur pengantin. Ceritanya dalam kisah ulama, orang alim itu, orang saleh itu, walaupun lama tidur dalam kubur, itu macam terlelap, tertidur sekejap kemudian bangun, dah hari kiamat dah. Macam tidur pengantin. Pengantin tidur bangun, tidur bangun.
Mungkin dah sampai setengah jam tertidur, bangun lagi. Nam naumatal arus fala raw'ata 'alaika ba'dal yaum. Silakan tidur dengan nyenyak seperti tidurnya pengantin baru. Tidak akan diganggu lagi katanya. Inilah cerita yang kemarin ya dari Masjid Agung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kisah ini dulu sudah pernah disampaikan di sini. Kalau sahabat ingat lagi, ada sudah disampaikan dan notanya pun dulu sudah dikasih. Tapi siapa yang mau lagi bisa diambil ini dan bisa difotokopi untuk diedarkan lagi. Ada di sini ekstra satu rangkap, jadi 2 halaman, 2 lembar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda'na yahyuka bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.